أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, a'azaniyakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk bertemu, duduk di majelis ilmu, membaca ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mempelajari agama kita. Sungguh ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita sebagai orang-orang yang mentaati Allah insyaallah. Karena pada hakikatnya nikmat-nikmat duniawi tidak ada harganya kalau dibandingkan dengan nikmat din ini, nikmat agama ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat talabul ilm, nikmat menuntut ilmu, nikmat belajar, nikmat duduk di majelis ilmu, nikmat untuk diberikan Allah kesempatan untuk beramal saleh. Ini adalah salah satu nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian hitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu nikmat terbesar, nikmat iman, Islam dan menuntut ilmu agama ini adalah nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang. Betapa banyak hamba-hamba Allah diberikan rezeki, semuanya diberikan Allah kehidupan, diberikan Allah kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan kegembiraan, kebahagiaan. Tapi tidak semua hamba Allah diberikan iman. Dan di antara orang beriman juga tidak semuanya diberikan waktu atau kesempatan atau kemudahan untuk menuntut ilmu. Pekan kemarin kita kebetulan qaddarallahu ma syaa fa'ala, hujan. Cuman dengan tetesan air saja tidak mampu kita menuntut ilmu. Cuman tidak bisa gitu. Cuman air saja menetes, tidak bisa kita menuntut ilmu, nggak bisa jalan. Saya udah kehujanan di jalan, nggak bisa balik lagi. Gampang bagi Allah menghalangi kita dari hidayah, sebagaimana juga gampang, mudah bagi Allah untuk memudahkan hidayah kepada kita. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan orang yang Dia inginkan dan Allah berikan hidayah orang yang Dia inginkan. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita. Salah satunya pada malam hari ini, alhamdulillah Allah berikan kita majelis ini yang patut kita sangat syukuri. Majelis di mana tempat duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
majlisul dzikir. Coba dari 24 jam hidup kita, berapa waktu kita untuk duduk di majelis zikir? Paling cuman sejam atau setengah jam atau sejam, dan itu pun paling 1 kali sepekan. Itu pun kalau ada. Sangat banyak waktu kita buang-buang dengan perkara-perkara duniawi yang sebenarnya cuman lahu saja. Innamal hayatud dunya lahu wa la'ib. La'ibu wa lahu. Permainan, sendah gurau. Nah, alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis, majlis serius, majlis yang sungguh-sungguh. Ini bukan permainan. Ini majlis yang benar-benar kita di dalamnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, serius, sungguh-sungguh. Bukan seperti majelis-majelis ilmu yang katanya majelis ilmu. Di antara majelis ilmu juga ada pembagiannya. Katanya majelis ilmu, cuman di dalamnya lawak-lawak, ketawa-ketawa, ketawa-ketiwi, menghabiskan waktu bukan untuk pendekatan diri kepada Allah SWT, tapi supaya jemaah senang, ustadznya juga gembira, nanti sama-sama senang. Sementara majelis zikir yang sesungguhnya betul-betul di dalamnya menambah ketakutan kita kepada Allah, menambah ketundukan kita kepada Allah, menambah takwa kita. Semoga majelis kita termasuk majelis yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, 4 usul atau 4 masalah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya kita juga telah membahas 3 masail, kewajiban untuk mengamalkan 3 perkara. Nah, mungkin secara ringkas sebelum kita mulai pembahasan yang baru, mungkin kita mohon murojaah dulu dari 1 apa 2 orang atau 2 orang jamaah. Silakan. Atau satu-satu. Yang pertama apa? Secara ringkas saja. Yang pertama, nah, apa itu maksudnya? Memahami 3 perkara dan mengamalkannya. Yang pertama, Allah menciptakan kita, lalu memberikan kita rezeki, kehidupan ini. Lalu Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Dihidupkan, diberi rezeki dengan tujuan. Apa tujuannya? Allah menciptakan kita, sudah benar. Lalu Allah memberikan kita rezeki, memberikan kehidupan. Lalu apakah cukup segitu saja? Tapi Allah mengutus Rasul untuk ujian bagi kita. Allah mengutus Rasul untuk membedakan di antara kita semua. Apa tujuan Rasul tersebut? Ya, Rasul itu tujuannya untuk apa? Untuk membawa risalah, basyiran wa nadhira. Salah satunya yang tertulis di situ, siapa yang taat kepada Rasul masuk surga. Siapa yang tidak taat kepada Rasul masuk neraka. Itu hidup itu sebenarnya. Hidup yang sebenarnya itu saja.
Mau miskin, mau kaya, mau besar, mau kecil, mau laki-laki, mau perempuan, itu sama saja sebenarnya. Cuman masalah terbesar dalam hidup itu, siapa yang taat pada Rasul, penduduk surga, masuk surga. Siapa yang tidak taat kepada Rasul tersebut, masuk neraka. Nah, ini tujuan hidup yang diciptakan, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Yang kedua? Ya, silakan. Mursal. Apa artinya? Ada mikrofon nggak ya? Ada, biar kedengaran yang lain. Kan kita murojaah, biar yang lainnya juga. Jadi ilmu itu Pak, ilmu itu bukan sekedar ilmu aja. Ilmu itu untuk diamalkan. Jadi kalau kita belajar hari ini, pekan depan lupa lagi, itu. Tapi banyak terjadi. Itu manfaatnya kecil. Pahala insya Allah dapat, cuman manfaatnya kecil, sedikit. Kita pengen belajar sedikit, manfaatnya besar. Bukan belajar banyak, manfaatnya dikit. Ini yang banyak terjadi sekarang. Senang ngaji, tapi bekasnya nggak ada atau kurang bekasnya. Kita pengen ngajinya dikit, bekasnya banyak. Ya, lengket. Kita pengennya lengket dan diamalkan. Fadhol supaya kedengarannya. Nah, yang yang kedua, masalah yang harus kita pahami, Allah tidak ridho dipersekutukan. Jadi di dalam hidup ini, yang kita pasti atau yang kita harus pastikan di dalam hidup ini, jangan sampai kita tidak dapat ridho Allah. Kita harus dapat ridho Allah ini. Allah tidak ridho dipersekutukan. Itu ajalah. Pezina bisa nggak masuk surga? Bisa. Pencuri bisa masuk surga? Bisa. Pembunuh bisa masuk surga? Ada yang bunuh 99 ditambah 100 lagi, masuk surga juga. Tapi kalau sudah syirik, Allah tidak mau memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Allah sudah tidak ridho lagi, habis. Habis, nggak ada lagi. Nah, ini hebatnya di Indonesia, syirik ini berkedok agama, Pak. Berkedok agama. Allahul musta'an. Jadi kita harus belajar biar kita tahu yang syirik itu yang mana, biar kita mengerti. Agama itu bukan cuman tampilan-tampilan saja, tapi ada hakikatnya, yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Bisa jadi dia membunuh 99 orang lalu dilengkapkan 100 orang, tapi dia masuk surga karena dia ahli tauhid. Dan bisa jadi seseorang itu ahli Al-Quran, tapi dia dikerak neraka. Jadi Allah tidak ridho dipersekutukan. Tidak dengan para nabi dan rasul, ataupun tidak dengan para malaikat, apalagi cuma dipersekutukan dengan kiai-kiai, habib-habib, orang-orang soleh. Nah, ini penting sekali nih. Apalagi yang lebih hebatnya, ada yang mempersekutukan Allah dengan istrinya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Sebagian orang ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, dia jadikan kecintaan dia seperti kepada hal tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Bisa jadi istri, bisa jadi anak-anak, bisa jadi dunia, harta dan yang lain-lainnya, jadi sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas insyaallah. Ini harus dengan ilmu dan harus kita pelan-pelan memahaminya. Karena kata Nabi SAW, syirik itu dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan,
Syirik itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Kadang-kadang orang tidak mengerti dia sedang berada dalam kesyirikan. Kadang dia merasa dia ahli agama, na'udzubillahi min dzalik, atau dia merasa dia orang soleh, padahal dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan ilmu. Biar kita bisa bedakan yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Baik. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir. Siapa yang baca? Yang ketiga. Yang lain ada enggak? Tafadhol. Kita pengen belajarnya sedikit, manfaatnya banyak. Jangan sampai kebalik, belajar banyak manfaatnya enggak ada atau sedikit. Walau kana aqrab qarib. Apa artinya? Barang siapa mentaati Rasul dan menegaskan Allah, maka ia tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun kerabatnya yang paling dekat. Tidak boleh ada loyalitas kepada orang kafir. Tidak boleh ada loyalitas kepada musuh-musuh Allah. Walaupun orang terdekatnya, bapak ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, selama dia musuh Allah apa artinya, Pak? Biar kita tahu. Musuh Allah siapa? Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, itu musuh Allah. Nah, maka wajib kita juga memusuhi mereka. Memusuhi mereka dengan kita tidak loyal kepada mereka. Dalam agama, kita tidak boleh loyal kepada mereka di dalam agama. Adapun di dalam masalah duniawi, boleh kita bermuamalah dengan mereka, boleh kita berbuat baik kepada mereka, sebagaimana firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzi la yanhakumullahu 'anil ladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa yang bisa mengingatkan? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Dan dibolehkan kalian berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik bukan berarti kita loyal kepada mereka, bukan. Kita harus loyal kepada wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih loyal kepada kaum muslimin. Yang pertama yaitu kepada para ulama dan juga kepada para umara muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kita harus loyal kepada orang-orang saleh yang kita lihat. Kalau ada tetangga kita, satunya orang kafir, satunya DKM masjid, kita harus lebih dekat kepada yang DKM masjid ini. Bukan digibahin DKM ini kepada orang kafir tuh, lihat orang Islam begini. Digibahin kadang-kadang. Orang Islam jelek-jelekin kaum muslimin. Ini banyak di YouTube ini, orang Islam jelek-jelekin kaum muslimin. Ini salah satu bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan kita masuk lanjutnya kepada bab atau al-aslu al-awwal ma'rifatu Rabb. Qala Syekh rahimahullah, penulis mengatakan wa idza qila laka man rabbuk. Sekarang kita mulai masuk ke usul salasahnya. Usul salasah yang pertama man rabbuk, yang kedua man nabiyuk, yang ketiga ma dinuk. Kalau tiga ini bisa kita jawab, Pak, udah selamat ini. Selamat. Ini makanya yang kita siapkan ini. Kalau Bapak sudah siap atau Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah siap dengan tiga pertanyaan ini, keluar dari sini kalau nggak ada umur lagi, insya Allah selamat. Yang penting yang tiga ini
Pas jawabnya. Makanya kita belajar dulu dari ketika hidup ini. Kalau udah mati nggak usah belajar lagi. Wa idza qila laka man rabbuk, kalau ditanya kepada engkau, wahai muslim, kalau ketika ditanya kepada engkau, siapa Tuhanmu? Qul rabbi Allah. Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani, yaitu yang menjagaku. Wa rabbi wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi, dan dialah yang memelihara semua yang ada di alam dengan nikmat-nikmatnya. Jadi apapun yang kita lihat dari nikmat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ada orang hujan, oh bisa diatur sama dia, oh dia yang ngatur hujan. Ada gunung katanya ada yang penunggu gunung ini, ada yang pemiliknya. Ada laut, ini ada yang juru kunci lautnya atau penjaganya. Ini syirik ini semuanya. Semuanya itu punya Allah, nikmat-nikmat Allah yang kita lihat ini semuanya. Orang-orang musyrik sekarang pakai topi haji. Orang-orang musyrik sekarang pakai gaya-gaya ustad. Juru kunci lah, apa kiai lah, gus lah namanya, atau orang-orang musyrik lebih kufur daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab kufurnya cuma masalah tawassul aja. Dia tahu Allah SWT yang menciptakan. Dia tahu Allah yang menurunkan hujan. Ini sekarang yang menurunkan hujan ini dia yang punya remote-nya katanya. Tahu nggak Pak yang menurunkan hujan kemarin tuh ada di, dia yang punya remote-nya katanya. Lebih kufur daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab nggak segitu kafirnya. Abu Jahal nggak sampai segitu kafirnya. Masih sadar Abu Jahal bahwasanya menurunkan hujan Allah. Orang Arab itu nenek-nenek moyang mereka itu bertauhid rububiyah. Orang-orang Quraisy itu mengetahui bahwasanya yang menurunkan hujan Allah, yang mengatur di bumi dan di langit ini Allah. Mereka tahu. Cuman mereka menjadikan perantara ketika berdoa dengan Latta. Latta itu orang soleh, ketika mati lalu dibikin gambarnya, lalu dia minta. Sama kayak kita Abdul Qadir, kalau kita Abdul Qadir Jailani atau apa, sama aja. Latta itu Abdul Qadir zaman dulunya, sekarang namanya Abdul Qadir. Abdul Qadir padahal Ahlussunnah. Saya punya bukunya, bagus kitabnya. Ada yang Abdul Qadir namanya sih. Ya maaf Pak ya, ketua DKM. Jadi kalau udah meninggal jangan disembah ini ketua DKM. Maka katakanlah, sesungguhnya yang memelihara semua alam dengan nikmat-nikmatnya adalah Tuhanku atau Allah. Wa huwa ma'budi, dan dialah yang aku sembah. Ku sembah di sini bukan cuman menyembah saja, mentaati saja. Menyembah itu maknanya ketaatan mutlak dan penghinaan diri, penghambaan diri. Dialah yang aku sembah satu-satunya. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku saja. Ya'buduni maknanya yuwahhiduni, mentauhidkan aku saja. Karena sebagian kaum muslimin bercampur ibadahnya. Dia nyembah Allah, nyembah yang lain juga. Ini gak boleh, ini kesyirikan. Kalau tidak bertaubat bisa kekal di neraka. Laisa li ma'budun siwahu, kata Syekh, tidak ada satupun selain dia yang aku sembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya firman Allah, segala puji bagi Allah Rabbnya yang memelihara semua alam. Jadi enggak ada lagi pemelihara yang menguasai hujan, enggak ada. Enggak ada lagi yang menguasai gunung, enggak ada.
nggak ada lagi yang menguasai pantai selatan, nggak ada. Hanya Allah saja. Wa kullu man siwa Allah al-alam atau al-alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua yang selain Allah adalah alam, makhluk yang diciptakan. Dan aku adalah juga termasuk alam ini, termasuk ciptaan dari Allah. Lalu Syekh melanjutkan, fa idza qila laka bima arafta rabbaka, kalau ditanya kepadamu. Nah, pertanyaan pertama udah bisa dijawab, man rabbuka? Allah. Bagaimana penjelasannya sudah bisa kita pahami. Lalu yang kedua, kalau ditanyakan nanti kepadamu, fa idza qila laka bima arafta rabbak, kalau ada yang bertanya bagaimana kamu tahu Tuhanmu, kan kamu nggak lihat, ya kan? Ini dasar sekali nih. Tapi banyak sebagian kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin salah, tidak mengerti. Kalau ditanyakan kepadamu, dari mana kamu tahu Tuhan? Kan nggak lihat, nggak dengar, tahu dari mana? Dari mana, Pak? Dari alam. Nah, salah satunya itu. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakanlah, jawab kalau orang bertanya, bagaimana kamu tahu Tuhan? Kamu ketemu di mana? Kamu lihat di mana? Kamu dengar di mana? Kamu komunikasinya gimana? Kok tahu? Katakanlah dengan tanda-tandanya. Wa makhluqatihi, dan ciptaan-ciptaannya. Jadi Allah itu ada tanda-tandanya, Pak. Allah itu ada tanda-tandanya. Salah satu tandanya adalah ciptaannya. Ini kok ada sendiri? Pasti ada yang ciptakan. Ada sesuatu yang terjadi, pasti ada yang melakukan. Ada akibat, pasti ada sebabnya. Ada hasil, pasti ada yang melakukannya. Apa ayat-ayatnya? Min ayatihi al-lail, malam. Siapa yang menjadikan malam ini? Wan nahar, siapa yang menjadikan siang ini? Wasyams, siapa yang menjalankan matahari ini? Wal qamar, siapa yang mendatangkan bulan pada malam hari? Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal araduna as-sab'u wa man fihinna. Dan salah satu makhluknya yang terbesar yaitu langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, dan apa yang ada di antara keduanya. Ini sudah tanda terbesar atau tanda yang sangat besar. Pasti ada yang punya ini, pasti ada yang memelihara. Rabb itu artinya dalam bahasa Arab pemelihara. Itu makanya ada namanya Rabbul Ghanam, tukang kambing, atau Rabbul Ibil, tukang onta, karena dia yang melihara, pemelihara kambing, pemelihara onta. Dia yang mempunyai dan dia yang pelihara, dia yang ngasih makan, ngasih minum, ngasih kebutuhan-kebutuhannya, dia yang masukin kandang, dia yang mandiin. Begitu juga Allah, Rabb semesta alam, semua alam ini dia yang jaga, dia yang ngurus, Allah yang mengurus. Ini masa sebesar ini nggak ada yang ngurus? Ada Rabbnya, ada penjaganya. Dalilnya firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar, dari tanda-tanda adanya Allah yaitu malam dan siang dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyams, kalian sekali-sekali jangan sujud kepada matahari. Karena orang dahulu, karena dia enggak tahu, Allah Subhanahu wa taala akhirnya dia sujud ke matahari seperti orang Jepang itu. Mereka fitrahnya, atau semua manusia ini fitrahnya nyari Tuhan. Ini saya ini kok ada, siapa yang ngadain? Ini saya ini, siapa yang jaga saya, siapa yang kasih saya rezeki? Kok ada aja rezeki ini? Kok bisa hidup aja saya? Dia mencari siapa penyebab saya ini. Akhirnya dia cari, ngelihat matahari yang paling tinggi dia sembah. Kata Allah, jangan sembah matahari. Jangan kalian sujud kepada matahari, walalil qamar, jangan kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillah, sujud kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka juga, menciptakan matahari Allah, menciptakan bulan Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian benar-benar adalah hamba Allah Subhanahu wa taala.
Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Lebih jauh daripada itu Allah jelaskan bagaimana awal terjadinya makhluk-makhluk dan alam-alam semesta ini. Allah berfirman, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi di 7 hari. Di 6 hari, sittati ayyam. Allah ciptakan 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, lalu Allah bersemayam di arasy. Yughshil laila wan nahar, lalu Allah masukkan malam ke dalam siang. Yatlubuhu hathitha. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dan semuanya, matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya tunduk, taat dan patuh sesuai aturan Allah. Ini ada yang ngatur. Bi amrihi, dengan perintahnya. Ada yang ngatur. Ada yang ngatur semua yang di langit dan di bumi ini, ada yang ngatur sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr, sesungguhnya dialah yang menciptakan dan dia yang perintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, maha berkah Allah, Rabb yang menguasai dan menjaga semua yang ada di alam. Nah, setelah bapak-bapak, ibu-ibu dengar nih ayat ini, kira-kira kalau ada yang ngaku dia yang ngatur hujan, gimana maksud? Hah? Saya yang ngatur katanya. Dia mau ngaku jadi Tuhan. Ya enggak, Pak? Muslim tapi kafir. Muslim tapi musyrik. Mengatakan bahwasanya yang Tuhan itu saya loh. Ya enggak, Pak? Ya kayaknya cuman konten YouTube, tapi ini bisa pecah bumi dan langit ini mendengarkan. Kata Allah SWT, dengan mendengar, ketika Allah mendengar perkataan orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, takadus samawati yatafattarna, hampir-hampir langit dan bumi ini meledak mendengarkan perkataan mereka. Kaget bumi dan langit ini mendengarkan perkataan mereka. Bumi dan langit, semua yang ada di alam ini ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gampang saja bilang Allah beranak. Takadus samawati wal ardu yatafattarna, hampir-hampir bumi dan langit ini meledak semuanya. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir pecah atau belah bumi ini. Wa takhirul jibalu hadda, dan runtuh semua gunung-gunung itu. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah beranak. Itu cuma Allah beranak, berarti masih Allah yang ngatur, tapi kebetulan ada anaknya. Kalau ini dia yang Allah, dia yang ngatur katanya. Saya bisa ngatur hujan itu tunduk pada saya. Saya bisa ini, ada yang juru kunci gunung, ada yang pantai selatan dia yang ini atur. Subhanallah. Ada yang besi yang dia perintah kemarin. Besi apaan itu? Dia yang merintah besi. Kan Allah yang ngatur besi itu keras, tajam. Nah, dia memerintahkan besi itu supaya ini tidak tajam. Tahu-tahu bohong. Nah, mereka berusaha. Ini adalah agen-agennya syaitan, agen-agennya iblis. Mereka berusaha supaya orang itu pindah keyakinan. Prasangka orang bahwasanya yang Tuhan itu bukan cuma Allah, yang ngatur itu bukan cuma Allah. Ini pengikut-pengikutnya syaitan, agen-agennya syaitan. Ini bagian promosi syaitan. Apa namanya kalau di perusahaan itu? Marketingnya syaitan itu. Marketingnya syaitan. Dia pengen bahwasanya yang ngatur itu bukan Allah, ada yang mengatur selain Allah. Semoga Allah selamatkan kita dari kejahatan mereka. Lalu Syekh melanjutkan, warabbu huwal ma'bud, dan Rabb yang memelihara dialah yang pantas untuk diibadati, disembah, ditaati. Enggak pantas kita taat kepada satu pun makhluk. Enggak boleh kita taat dalam rangka ibadah pada satu pun makhluk.
kecuali dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam peribadatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang menjaga kalian, yang memelihara kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Yang menciptakan itu yang lebih pantas disembah, yang menciptakan itu yang lebih pantas ditaati. Kenapa kita taat kepada hal-hal yang enggak ada manfaatnya? La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, Allah telah menjadikan bumi ini terbentang untuk kalian. Was samaa'a binaan, lalu Allah telah bangun langit-langit ini untuk kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an, lalu Allah turunkan dari langit hujan untuk kalian. Ya, Allah yang turunkan. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, lalu Allah tumbuhkan, Allah keluarkan dari bumi tumbuh-tumbuhan, rezeki untuk kalian. Orang bawang aja ditahan Allah heboh. Kemarin minyak goreng ditahan Allah, cuman minyak goreng aja, wah, satu Indonesia heboh semuanya. Coba kalau Allah tahan rezeki kita. Itu baru seujung kuku dari rezeki Allah. Cuman minyak aja ditahan oleh Allah. Bingungnya minta ampun, seluruh Indonesia heboh. Bawang heboh orang. Padahal semuanya itu dikirim oleh Allah kepada kita dengan cara Allah. Fala taj'alu lillahi andadan. Setelah kita dengar semua nikmat-nikmat Allah, semua kekuasaan-kekuasaan Allah itu, Allah cuma minta satu. Allah cuma minta kepada kita satu. Yang terpenting, Allah cuma minta kepada kita satu. Kalau kita lihat semua nikmat-nikmat Allah, semua rezeki-rezeki Allah, semua ciptaan-ciptaan Allah ini untuk kita, Allah cuma minta kepada kita satu. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian jadikan satu pun tandingan bagi Allah. Allah tidak mau ditandingi. Ada yang ngaku tahu ilmu gaib, tandingan Allah ini. Oh, dia tahu gaib, tandingan Allah. Allah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu yang gaib melainkan Allah. Ada bilang dia tahu, tandingan Allah ini. Siapa yang taat sama dia, taat sama setan ini. Ada yang menguasai ini, menguasai itu. Dan dia pengen, mereka itu pengen agen-agen marketing setan ini pengen yang di hati kita itu berubah, mulai condong. Oh iya ya, dia tahu juga yang gaib ya. Itu makanya jangan dipromosikan. Orang dipromosikan sekarang, aneh itu, banyak dipromosikan. Pengen nanti di hati sebagian kaum muslimin condong. Oh iya ya, ada yang tahu yang gaib ya selain Allah. Mulai nanti, karena setan itu kan bukan sekali langsung memasukkan orang ke neraka, tapi khutuwat ada langkah-langkahnya. Fala tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwat pertamanya apa? Mulai kita ini ragu, syak. Langkah, jangan ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Karena setan itu ada langkahnya. Mungkin 100 langkah baru sampai nantinya kufur. Tapi langkah pertama dimulai dulu nih. Yang pertama ragu dulu, ngelihat, oh iya ya, dia bisa yang gaib ya. Mulai nih, satu langkah setan, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, sampai nantinya masuk ke jurang kekufuran. Semoga Allah SWT selamatkan kita. Mungkin kita azan dulu kali ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita sedikit lagi. Syekh Muhammad menjelaskan, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu bihadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta dan Tuhan yang mempunyai sifat-sifat dan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan seperti yang kita baca tadi, itulah yang berhak untuk kita ibadati, kita taati. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, dan jenis-jenis ibadah. Kan kita sudah sepakat nih, inilah yang pantas diibadati, yaitu Allah. Yang pantas untuk ditaati hanyalah Allah. Nah, jenis-jenis ibadah di antaranya yang pertama al-Islam. Kalau ada catatan tolong dicatat. Al-Islam. Yang kedua al-iman. Islam ini kalau bergabung dengan iman, Islam ini maksudnya amalun zahir, salat, puasa, zakat. Iman itu amalan batin. Lalu al-ihsan, itu melihat, beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya kita melihat Allah. Wa minhu, diantaranya itu ad-du'a. Ini ibadah-ibadah ini nantinya yang akan kita rinci bagaimana bisa jadinya kesyirikan kalau diselewengkan. Ad-du'a ini ibadah. Nah, misal contoh, ada orang berdoa, ini banyak ini kita lihat di ringtone sering saya dengar itu. Kadang-kadang di mobil atau di angkot. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Ini kan doa ini. Doa minta tolong kami ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Ini doa ini. Ya kan? Doa syirik. Karena dia telah mempersekutukan Allah kalau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah tolong kami. Berdoa. Doa ini jenis ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi SAW. Doa itu adalah ibadah. Tidak ada satupun sahabat yang berdoa kepada Rasulullah. Lanjut, al-khawf, rasa takut dalam rangka peribadatan. Khusyuk, takut. Lalu raja, rasa berharap dalam rangka peribadatan. Ini rasa-rasa inilah yang akan nantinya kalau diselewengkan kepada selain Allah jatuh kepada kesyirikan. Khauf misalnya, takut kepada selain Allah, takut tempat yang angker, mulai nantinya di situ ditaruh sesajen dan yang lain-lainnya. Karena ada kesyirikan di hatinya, khauf tadi itu. Lalu raja, rasa berharap, nantinya ada cincin-cincin lah, jimat-jimat lah, kalung-kalung lah, karena dia berharap akan ada nantinya pertolongan dengan hal tersebut, berharap kepada selain Allah. Wat tawakkul, menggantungkan diri. Waraghbah, rasa cinta. Warahbah, rasa takut. Wal khusyu', kekhusyuan. Wal khasyah,
dan rasa ketakutan lebih tinggi daripada khusyuk. Wal inabah, kembali bertaubat, kembali kepada Allah. Wal isti'anah, meminta pertolongan. Wal isti'adzah, minta perlindungan, a'udzubillah. Wal istighatsah, ini istighatsah tadi. Aghithna ya Rasulullah, istighatsah. Enggak boleh kita istighatsah kepada Rasulullah. Aghithna ya Rasulullah. Istighatsah itu bentuk meminta pertolongan dalam keadaan sempit. Lagi kepepet. Ini istighatsah namanya. Lagi kepepet, istighatsah. Hanya kepada Allah, tidak boleh kepada Rasulullah, apalagi yang di bawahnya. Az-zabah. Ini banyak ini. Az-zabah, motong kurban. Datang ke pantai selatan, potong sapi. Mau dirikan jembatan, potong kambing, potong kepala apa, Pak? Kepala apa? Kerbau, iya, potong kerbau. Ini bentuk sampai yang lagi ramai sekarang itu dia minta kambing beli sendiri. Itu sebenarnya agen itu. Agen iblis itu. Karena dia suruh nantinya zabah ini. Nanti supaya menyembelih untuk selain Allah. Dia bilang penyakit nanti dipindahkan ke situ. Tujuannya bukan penyakitnya, tujuannya kita menyembelih untuk selain Allah. Nyembelih itu cuma boleh 3 atau 3 jenis. Yang pertama, menyembelih untuk makan. Allah sudah menghalalkan untuk kita makan. Yang kedua, menyembelih untuk ibadah, pendekatan diri. Ini hanya untuk Allah. Ini yang halal. Yang ketiga, menyembelih untuk selain Allah. Ini syirik atau maksiat. Ada 2. Kalau dia membunuh hewan itu cuma untuk main-main, gaya-gayaan, bukan untuk makan, ini hukumnya haram, kefasikan. Dia lihat kambing lalu dia ketok kepalanya sampai mati. Ini haram. Ada lagi dia lihat kambing, dia sembelih untuk selain Allah. Bukan untuk Allah dia sembelih. Bukan untuk dimakan dan bukan untuk Allah. Ini syirik. Beli kambing sendiri, nanti potong sendiri gak apa-apa katanya. Dia lagi mengajak orang supaya berbuat syirik itu. Bukan cuma masalah pindahkan penyakit. Katanya ronsen ya, pindahkan penyakit. Kalau di tempat saya pakai ayam di Sumatera itu. Kalau ini di YouTube lebih mantap lagi, pakai kambing. Pernah saya juga ditawari pakai sapi. Nanti sampai ilmu juga dipindahkan apa segala macam. Waduh, astagfirullah, kaget saya. Dia sebenarnya maksudnya ini supaya kita menyembah kepada selain Allah dalam penyembelihan. Penyembelihan ini hanya untuk penyembahan, kalau bukan untuk makan. Dalilnya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuk ini sembelihan. Ujungnya apa? Lillah, hanya untuk Allah, karena Allah atau diizinkan Allah. Kalau bukan untuk pendekatan diri kepada Allah atau untuk yang diizinkan Allah, yaitu makan. Selainnya itu bisa kesyirikan. Wan nazar juga harus untuk Allah. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha, dan yang selainnya yang jenis-jenis yang lain yang diperintahkan oleh Allah. Kulluha lillahi ta'ala, semuanya hanya boleh untuk Allah. Kalau ada untuk selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana kata Ibnu Abbas tadi di hadis Ibnu Abbas, seperti semut hitam. Kesyirikan itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Kadang-kadang orang yang melakukannya dia tidak sadar dia sedang dalam kesyirikan. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya tempat sujud hanya untuk Allah, jangan kalian berdoa kepada selain Allah, kepada satu apapun. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Ini sepakat para ulama. Enggak ada khilaf-khilafnya, enggak ada. Masalah akidah ini masalah kesepakatan. Siapa yang
menyelewengkan atau mengarahkan kepada selain Allah, sungguh dia musyrikun, kafir. Dia musyrik, dia kafir. Ini jangan bilang kita mengkafir-kafirkan orang. Ini sepakat semua ulama. Sepakat semua ulama, siapa yang menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, musyrik, kafir. Kalau ada ibadah, bentuk ibadah, dia jadikan untuk selain Allah, walaupun KTP-nya 5, semuanya Islam semua, tetap musyrik, kafir di mata Allah. Tapi kalau memang KTP-nya Islam, ya kita bermuamalah seperti kaum muslimin. Kita menganggap dia, karena dia mengaku Islam, ya menganggap dia bermuamalah seperti kaum muslimin. Tapi dia di mata Allah atau di hukum Allah SWT dia musyrik, dia kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala faman yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang berdoa atau meminta atau berdoa kepada selain Allah, yaitu dijadikan Tuhan lain selain Allah yang dia tidak mempunyai petunjuk di dalam hal tersebut, sesungguhnya nanti Allah akan menghisapnya. Allah akan menghisap mereka. Allah akan mengukur atau menghukumi mereka. Karena apa? Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung akhir orang-orang kafir tersebut. Dikafirkan oleh Allah. Berdoa. Siapa yang berdoa kepada selain Allah. Apalagi istighatsah, doa biasa aja kafir. Apalagi istighatsah ini doa dalam keadaan sempit. Wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Dalam hadis, doa tersebut adalah otaknya ibadah atau kepalanya ibadah. Kalau terpotong kepala, hilang ibadah tersebut. Ini hadisnya derajatnya, ada yang bilang hasan li ghairihi, ada yang menghasankan. Yang lebih sahih lagi, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, itu lebih sahih lagi. Wa dalilu qauluhu ta'ala qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, doalah kepadaku, aku akan menjawab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Berdoalah kepadaku, aku jawab, kata Allah. Siapa yang menyombongkan dalam beribadah kepadaku, maksudnya ibadah doa tadi. Doa tersebut ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhilin. Dia akan aku masukkan ke dalam jahannam. Nah, coba bapak-bapak, ibu-ibu analogikan. Kira-kira orang yang datang ke kuburan-kuburan tersebut, ada enggak yang berdoa kepada orang kubur itu? Wahai Syekh, saya mau menikah ini, tolong bantu. Ya kan? Wahai ini, tolong ini. Allah berfirman, doa kepadaku, aku jawab. Doa kepadaku, ud'uni, doa kepadaku. Ud'uni, kepada aku langsung, enggak ada perantara-perantara. Pada Syekh Fulan, Habib Fulan, lalu nanti ujung-ujungnya baru kepada Allah SWT. La, tidak begitu. Langsung, ud'uni, Allah mengatakan doa kepadaku, aku jawab. Astajib lakum, aku jawab untukmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Siapa yang sombong dalam ibadah ini kepadaku, ini ibadah. Doa itu ibadah. Akan aku masukkan ke jahanam, kata Allah SWT. Wa dalilu raja, ini tadi apa namanya? Doa. Dalilul khauf, dalil takut merupakan bentuk ibadah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah mengatakan, jangan kalian takut kepada mereka, takut kepadaku. Ini bentuk ibadah. Kita tidak boleh takut kepada siapapun selain Allah. Ini sebenarnya pembahasannya harusnya panjang ini, harus ditekankan. Mungkin kita potong aja sampai takut ini dulu. Karena yang penting kita pahamnya, amalnya. Nah, takut ini ada 3. Ada 2, afwan. Yang pertama namanya khaufut tabi'i. Ada takut tabiat manusia, ciptaan Allah, takutnya itu. Ada lagi yang kedua, ini dicatat. Kalau bisa semuanya bawa buku. Jadi
ada yang dibawa pulang. Yang kedua, khauful ibadah, takut dalam rangka ibadah. Nah, yang ini yang dimaksud Allah. Takut dalam rangka ibadah. Takut khaufut tabi'i, seperti Nabi Musa takut ketika didatangkan ular. Itu sama aja, siapa aja didatangkan ular besar di kakinya ya kaget dia, takut dia. Ada orang lihat harimau takut dia lari, itu sama tidak masalah. Itu tabiat. Takut tabi'i. Tabiat manusia begitu semuanya. Yang aneh kalau orang sudah ada ular di kakinya tapi dia nggak ada masalah aja. Itu memang aneh. Bukan tabiat itu. Itu udah ada sesuatu dia itu. Ada harimau ngejar dia santai aja. Nah, ini di luar tabiat manusia. Ada lagi namanya khauful ibadah, takut dalam rangka ibadah. Nah, ini banyak. Lewat situ, itu angker itu. Nah, ini bahaya, Pak. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, la ilaha illallah, ini mungkin banyak yang kena. Dan kita harus bahas ini, karena ini yang akan menyelamatkan kita nantinya di akhirat. Tauhid ini. Misalnya takut kepada setan. Takut setan, takut iblis. Allah berfirman, "Innama dzalikumus syaitan." Sesungguhnya itu setan, kata Allah. Yukhawwifu awliya'ahu. Dia mau nakut-nakutin teman-temannya. Nah, ini antum takut teman setan antum. Dia mau nakut-nakutin teman-temannya. Itu sesungguhnya setan, kata Allah. Dia mau nakutin teman-temannya. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut. Nahi itu dalam bahasa Arab lit tahrim. Larangan itu untuk pengharaman. Kalau ada dilarang sesuatu oleh Allah dan tidak ada sesuatu pun yang membatalkan larangan tersebut, berarti maksudnya haram. Fala takhafuhum. Jangan pernah kalian takut kepada mereka. Jangan takut kepada mereka. Wa khafuni. Ini amar, perintah. Perintah itu dalam bahasa Arab lil wujub, untuk kewajiban. Kita wajib takut kepada Allah, haram takut kepada setan. Ini anak-anak ditakut-takut, nanti setan. Ya enggak, Pak? Ini waras enggak orang tua begini? Nakutin anaknya supaya jadi orang musyrik. Enggak boleh orang tua begitu. Harus pakai akal sehat orang tua ini. Sebagian orang tua nakut-nakutin anaknya pakai setan. Takut pada Allah, begitu. Wahai anakku, nanti Allah marah. Jangan begini, dosa kamu. Nah, itu orang beriman ngomong begitu. Tapi sekarang di masyarakat, nanti setan datang setan loh. Nanti kamu, awas ada setan di situ, ada setan. Kok ditakut-takutin nama setan? Padahal setan itu paling lemah, kata Allah, inna kaida syaitana kana dhaif. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, sedikit enggak ada apa-apa, lemah dikit. Enggak ada apa-apa, lemah. Angker juga perempuan. Lebih menakutkan perempuan. Ini maaf ya ibu-ibu ya, ini firman Allah ini. Firman Allah mengatakan, inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan itu sangat luar biasa besar. Tipu daya setan dhaif, sedikit, enggak ada apa-apanya. Perempuan azim, kata.